Terima kasih masih bersama YPB Movie. Di episode sebelumnya, Vegeta yang harga dirinya diremehkan akhirnya marah dan membangkitkan SSB Evolution. Namun, serangan mereka ternyata belum bisa menandingi kekuatan Jiren. Meskipun begitu, mereka terus saja melakukan serangan habis-habisan. Kemudian, Goku mengunci gerak Jiren agar Vegeta bisa menembakkan Final Flash. Tapi laser itu mental jauh hanya dengan serangan mata blow-nya. Gak pakai lama, kedua orang Saiyan ini juga dihajar dengan keras. Saat ini, kekuatan Jiren emang bukan kaleng-kaleng, bahkan oleh gabungan duo terkuat. Serangan apapun seperti tidak mempan di hadapannya. Tiba-tiba, Jiren datang lagi dengan gaya keren sambil menghancurkan bukit. Goku dan Vegeta kembali menyerangnya. Sementara itu, 17 sedang kejar-kejaran. Dia menembakkan bakso beranak, tapi hal itu nggak membuat Toppo gentar. Meski begitu, 17 nggak putus harapan. Alhasil, tubuh Toppo yang begitu besar sampai terdorong mundur. Alasan 17 melakukan itu adalah untuk terus bertahan dan menyerang sampai waktu habis. Stamina yang gak terbatas ini malah menguntungkan 17, bukan? Tiba-tiba, Toppo berlari menghindari semua cendol beruntun dan kembali lagi untuk menyerangnya. Aku nggak akan kalah semudah itu. Kemudian, Toppo mengeluarkan aura ki besar dan membuat bakso kuning untuk dia tembakan. 17 yang terpojok memilih menembakkan laser juga dibandingkan harus keluar arena. Adu serangan laser mereka begitu kuat, tapi lama-kelamaan energi Toppo semakin meningkat hingga mendorong 17 menuju batas arena. Berakhirlah kau makhluk rendahan. Toppo menaikkan lagi energi dengan super besar hingga 17 akan tamat. Namun, seseorang menembakkan laser dari belakang yang membuat Toppo kehilangan fokusnya. Frieza muncul sebagai psikopat dengan tawa jahatnya. Hoho, jangan senang dulu kau. Frieza langsung menembakkan laser bertubi-tubi untuk membuat Toppo kewalahan. Serangan itu langsung menghantam Toppo dan membuatnya kesakitan. Gak hanya itu, dia yang udah gak kuat menahan laser akhirnya terkena laser 17 yang menghajarnya hingga terpental. Semua penonton yang melihat itu merasa senang serangan dahsyat 17 sampai membuat baju kebanggaannya compang-camping. Meskipun berhasil selamat dari serangan itu, namun dia akhirnya terkapar. Frieza datang menghampirinya juga. Rupanya cuma segini kekuatan kesatria semesta ke-11. Nah, Toppo yang gak terima akhirnya bangkit lagi sambil merobek baju kebanggaannya. Saat ini, tekad Toppo sudah bulat untuk melupakan permainan keadilan maupun pahlawan. Dia tidak membutuhkan lagi kebaikan maupun perhatian. Hanya dua pilihan saat ini, yaitu bertahan hidup di arena atau lenyap oleh kesengsaraan. Dengan amarah yang besar, Toppo mengeluarkan kekuatan terpendamnya dengan aura ungu seperti dewa penghancur. Saat ini, sensasi dan aura Toppo sudah berbeda dengan mata yang bersinar dan niat membunuh paling kejam. Pertahanannya seakan gak bisa ditembus, bahkan laser Frieza seketika saja lenyap. Di alam semesta ke-11, Toppo adalah kandidat selanjutnya yang akan menjadi dewa penghancur. Namun, Frieza yang sombong masih saja meremehkannya. Alhasil, dia mendapatkan serangan bola penghancur yang membuatnya kerepotan. Walaupun Frieza pernah mengendalikan bola itu, tapi yang ini gak bisa dia kendalikan. Serangan itu sampai menggetarkan seluruh arena hingga ke bangku penonton. Ledakan besar dari penghancur itu bukan main-main. Langit yang tadinya hijau berubah jadi ungu terang, yang sampai menghancurkan arena turnamen. Frieza nggak terlihat lagi setelah serangan itu. Kali ini hanya 17 yang tersisa, namun Toppo langsung melancarkan serangan cendol bertubi-tubi. Serangan itu bahkan lebih kuat dan bisa menghancurkan pelindung miliknya. Gak ada pilihan lain, 17 kabur untuk menghindar. Tapi kekuatan Toppo yang sekarang berkali-kali lebih cepat. Bahkan serangan apapun yang mengenai Toppo akan langsung hancur oleh energinya. 17 sudah terpojok, tapi dia belum menyerah karena sekuat-kuatnya musuh pasti punya kelemahan juga ya. Akhirnya dia mulai melakukan serangan beruntun dengan kecepatan yang super tinggi. Meskipun begitu, serangan 17 nampak tidak berpengaruh karena energi penghancur terus melindunginya. Beru selalu menjelaskan jika Toppo nggak bisa menggunakan bola itu terus-menerus karena dia membutuhkan waktu untuk mengisi ulang energinya. Tapi 17 sudah nggak punya cara lain. Ditambah Toppo terus melakukan serangan bertubi-tubi. Kau sudah berakhir bocah. Toppo akan melempar bola penghancur lagi. Tapi tiba-tiba Frieza datang untuk menghentikannya. Meskipun dalam mode biasa, tapi dia masih belum kalah. Kemudian Frieza menggunakan bola super energi yang biasa dia gunakan untuk menghancurkan planet.
Tapi meskipun serangan itu besar, namun Toppo mampu menghancurkannya. Dia juga langsung menyerang balik Frigga. Tanpa ampun, Toppo memperlakukan Frigga seperti sampah tidak berguna. Saatnya bagimu untuk kalah, makhluk rendahan. Toppo meremas kepala Frigga dan menendangnya jauh keluar arena. Tapi 17 berhasil menghentikannya hingga dia selamat. Kali ini mereka menyiapkan jurus pamungkas untuk beradu kekuatan kembali. Terlihat Android 17 dibuat kewalahan. Dia terus menghindar dari serangannya. Meski begitu, dengan kekuatannya yang sekarang, Toppo bisa menemukan 17 dengan mudah. 17 yang cerdik lalu menembaki bukit agar hancur menimpa Toppo. Kali ini 17 yang tahu sesuatu akan memanfaatkan energi penghancur Toppo untuk menghancurkannya sendiri. Tapi ya jelas monster ini masih belum kalah. Dia masih bisa bangkit lagi dengan sangat mudah. Dengan amarah yang tinggi, Toppo langsung menggunakan bakso beranak yang gak terbendung. Kali ini Toppo menggunakan bakso kuning untuk menghabisinya. Hidup 17 sudah di ujung tanduk. Namun lagi-lagi Frigga datang untuk menggagalkan serangannya. Lalu Frigga menembakkan bakso cendol yang bisa mengikat Toppo dalam energinya. Terakhir dia menggunakan batu kerikil untuk menghabisinya. Namun serangan itu ternyata nggak mempan. Serangan kayak gitu mah kayak nyamuk kecil saja bro. Akhirnya Toppo menyerang mereka lagi dan beradu serangan sengit. Keduanya menggunakan serangan cendol bertubi-tubi yang membuat Toppo sampai terpojok. Ketika Toppo akan menyerang balik, tiba-tiba banyak laser menyerangnya. Ternyata itu adalah efek dari pertarungan Goku, Vegeta, dan Jiren. Kemudian Jiren menembakkan laser besar yang sontak mengenai 17 dan Frigga. Toppo dan Jiren akhirnya bekerja sama untuk mengalahkan mereka. Kali ini Toppo akan berhadapan dengan Vegeta. Tanpa ragu, Toppo langsung menembakkan laser beruntun yang membuat Pangeran Congak kewalahan. Meskipun dengan SSB Evolution, Vegeta nggak mampu menahan penghancur Toppo. Akhirnya Vegeta menggunakan Final Flash. Gak mau kalah, Toppo menahannya dengan bola penghancur. Selanjutnya, Toppo balik menyerang Vegeta hingga dia nggak berdaya. Serangan Toppo sukses menghajarnya ke tanah. Vegeta juga merasakan kekuatan Toppo sudah berbeda dibandingkan sebelumnya. Tapi hal itu tidak membuatnya gentar, malahan Vegeta mengejek harga diri Toppo. Pre-toppers yang selalu bicara keadilan kini malah bicara tentang kehancuran. Hehe, dasar menyedihkan. Toppo yang kesal langsung menghajar Vegeta hingga dia mental. Setelah itu Toppo balik mengejek Vegeta yang sudah membuat janji pada Cabba. Namun Toppo yakin jika janji itu nggak akan pernah tercapai. Akhirnya Toppo mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuat bakso besar dan mengalahkannya. Namun Vegeta yang berpikir jika dia tidaklah seperti Toppo akhirnya marah dan berhasil menghancurkan bola itu. Kali ini Vegeta bisa memojokkan Toppo dan tidak memberikannya celah. Toppo mencoba melempar bola itu lagi, tapi sekarang Vegeta bisa menghancurkannya. Setiap bola penghancur yang dia keluarkan tidak lagi bisa mengenainya. Malahan Vegeta bisa bergerak bebas untuk menghajarnya bertubi-tubi. Tanpa ampun Vegeta memberikan tendangan Ronaldo yang membuat Toppo sampai mundur. Dia mengumpulkan energi kuning besar yang membuat Piccolo sampai terkejut. Jangan-jangan benar itu adalah jurus bunuh diri yang pernah Vegeta gunakan ketika menghancurkan tubuh Majin Buu. Meskipun harus mati asalkan Toppo kalah, setidaknya Jiren tinggal sendiri. Sementara Toppo juga akan menggunakan bola penghancur yang lebih besar. Tak ada yang bisa menghindar dari bola penghancur sebesar ini. Tapi tiba-tiba energi kuning bersinar kembali yang sontak membuat bola penghancur Toppo lenyap. Kekuatan apapun tidak akan ada lagi yang bisa menghentikan semangat Vegeta untuk melindungi orang-orang yang dicintai. Dan dari serangan itu membuat Toppo harus mengakui kekalahannya dari Vegeta. Semua orang sampai panik tidak karuan, karena tadi adalah jurus bunuh diri yang dia gunakan. Tapi ternyata Vegeta masih hidup dengan harga diri yang masih dia pegang. Meskipun dia telah menggunakan jurus penghancur sekalipun, dia nggak akan mati seperti dulu. Karena tubuhnya sekarang sudah berbeda dibandingkan saat melawan Majin Buu. Meskipun menerima banyak luka, tapi tidak meredupkan semangat bangsa Saiyan-nya.
Di lain tempat, melihat teman-temannya telah kalah membuat Jiren cukup kesal dan berkata jika mereka tidak berguna. Saat ini hanya Jiren seorang saja yang masih bertahan sebagai musuh semesta ketujuh. Berasa kesal, akhirnya Jiren ngeden sangat keras untuk menunjukkan kekuatan yang telah lama dia pendam. Semua dunia kekosongan sampai bergetar hebat. Goku saja tidak percaya merasakan ki monster ini. Banyak tanah longsor yang membuat arena makin hancur saja. Dengan aura merah terang menyala, Jiren menunjukkan perbedaan kekuatan pada mereka. Jiren melemparkan energinya itu sampai dirasakan oleh semua orang. Semua orang mulai panik apakah Goku nggak bisa mengalahkannya. Saat seperti ini hanya Pangeran Congaklah yang berjalan tanpa gentar. Kalian makhluk rendahan gak akan punya kesempatan untuk menang. Pertarungan terakhir akhirnya dimulai. Mereka langsung berubah untuk menyerang Jiren bersama-sama. Tapi Jiren masih bisa menandingi mereka meskipun dikeroyok 3 orang. Dan meskipun telah berusaha keras, tapi G-Factor masih belum bisa menandinginya. Semua penonton bahkan tidak menyangka jika Kamehameha Goku bisa dihentikan semudah itu. Tiba-tiba Android 17 muncul di belakang. Surprise, dia langsung meledakkan Jiren pakai laser cendol besar. Kedahsyatan kekuatan itu sampai membuat 17 sendiri mengalami luka-luka. Dan meskipun Jiren masih selamat, namun punggungnya telah menerima luka. Jiren yang kesal langsung menyerang 17. Tapi beruntungnya 17 masih bisa bertahan dan kabur ke tempat Goku. Nah, setelah melihat serangan 17 sebelumnya membuat Goku mendapatkan ilham. Ternyata Jiren akan terluka jika mereka menyerangnya dengan serangan besar mendadak. Dan akhirnya mereka lanjut lagi menyerang dengan kecepatan yang full power. Meskipun mereka sudah berusaha keras berkali-kali, tapi hasilnya tetap saja nihil. Bahkan kali ini mereka semua sudah kehabisan stamina. Perjuangan mereka seakan sia-sia. Melihat kekuatan Jiren yang begitu kuat, sepertinya tidak ada lagi yang bisa mengalahkannya. Dasar lemah. Namun tiba-tiba Prija datang menghajar Jiren. Merasa kesal karena udah diremehkan Toppo, membuatnya langsung naik pitan. Prija nggak akan lagi mengikuti peraturan dan akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun sebelum Prija berhasil menghajarnya, serangannya justru dapat dihentikan Jiren dengan mudah. Kemudian 17 menembakkan laser untuk membuat pengalihan. Di saat yang lain belum bisa bergerak, dia harus bisa mengulur waktu. Berani sekali kau. Oh, gue masih belum kalah bro. Lalu 17 bertanya apa sebenarnya yang akan diharapkan Jiren pada Super Dragon Ball. Tapi Jiren tidak memberitahukannya dengan jelas apa yang akan dia ucapkan pada Shenlong. Tiba-tiba Dewa Badut yang tahu sesuatu lalu menceritakan kenapa Jiren sangat terobsesi pada kekuatan. Sewaktu kecil, kedua orang tua Jiren dibunuh oleh makhluk jahat. Lalu Jiren diselamatkan oleh seorang pria yang kelak akan menjadi gurunya. Sejak saat itu, Jiren menempuh jalan yang benar bersama gurunya demi menjadi lebih kuat. Selama perjalanan mengembara, Jiren mulai mendapatkan teman seperjuangan. Yang gak lama setelah itu, makhluk yang pernah membunuh kedua orang tua Jiren pun muncul. Jiren dan teman-temannya berjuang sekuat tenaga untuk melawannya. Tapi makhluk itu ternyata sangat kuat. Satu persatu temannya mati, bahkan gurunya ikut tewas dalam pertempuran itu. Jiren berupaya masih ingin membalas dendam, tapi yang masih bertahan tidak ingin bersamanya. Yang lemah hanya akan mematuhi yang kuat. Karena itulah Jiren terus sendirian. Di saat telah dikhianati membuat Jiren tidak pernah lagi percaya pada siapapun. Rasa saling percaya itu tidak lagi saling dibutuhkan. Pada akhirnya Jiren sadar jika kekuatan adalah keadilan yang mutlak. Dan setelah mengetahui cerita itu, 17 mulai meledek Jiren. 17 berkata jika Jiren hanyalah orang yang cuma memanfaatkan orang lain demi kepentingannya saja. Merasa kesal, Jiren langsung menghajarnya bertubi-tubi dan tetap meyakini jika kekuatan adalah segalanya dan itu mutlak. Kemudian dia langsung menggunakan bola energi besar untuk menghabisi mereka bertiga. Di saat nggak berdaya seperti ini, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Semuanya sudah pasrah menerima kenyataan. Tapi 17 tiba-tiba muncul untuk menahan laser itu.
17 berkata jika dia menyerah untuk kapal pesiar, tapi dia tidak akan menyerah untuk keadaan. Kemudian 17 langsung membuat lapisan pelindung lagi untuk melindungi Goku dan Vegeta. Inilah pengorbananku. Kehancuran dari serangan Jiren membuat arena sampai porak-poranda. Nampak Goku dan Vegeta berhasil selamat berkat energi pelindung 17. Tapi 17 sontak menghilang bagai bak di telan angkasa. Mereka merasa jika 17 sudah mati demi mengorbankan dirinya untuk Goku dan Vegeta. Karena 17 percaya jika mereka bisa memenangkan turnamen ini. Selain itu, karena 17 menghancurkan dirinya sendiri membuat Jiren tidak akan didiskualifikasi. Tapi ini akan menjadi pukulan berat untuk G-Factor karena sudah kehilangan satu petarung lagi. Selain itu, Freza yang sebelumnya sudah dihajar tidak akan bangun sementara waktu. Dengan rasa kesal yang mendalam, Pangeran Congak akan kembali mengamuk. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.